حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا حمزة قم. Nah, terkait pembahasan duduk istirahat. Namanya hukumnya sunnah menurut pendapat yang rajih. Nah, jumhurul ulama dalam masal ini berpendapat apa? Terkait duduk istirahat. Indah ya Hamzah Cirebon. Jumhurul ulama akhwan dalam masalah ini mengatakan tidak disunnahkan duduk istirahat. Nah, bagaimana mereka menjawab dalil bahwasanya Nabi SAW ketika mau bangkit dari rakaat yang ganjil itu duduk dulu baru bangkit. Bagaimana menjawabnya Ilhan? Karena beliau melakukan karena butuh. Kenapa butuh? Karena ketuaan atau karena sakit. Nah, ini alasan jumhur. Tapi yang rajih dalam masalah ini zahir dari hadis lebih dikedepankan. Nah, di mana Rasulullah SAW jalasa jilsah, beliau duduk. Tayyib lam yanhad hatta yastawiya qa'idan, tidak bangkit sampai betul-betul apa? Sempurna dalam posisi duduk. Duduk istirahat. Nah, kemudian ketika bangkit, apa yang menjadi topangan dia ketika bangkit Hanafi? Bertopang dengan tangan. Apa? Lantai. Lantainya diam saja. Dia sejak awal berdiri di atas lantai, tidak terbang. Yang jadikan topangan dari anggota tubuh dia ketika mau bangkit, itu maksudnya. Yaitu dengan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ini digenggamkan atau dibuka. Indah ya Raihan. Kesini biar kelihatan. Nah, dibuka. Baik. Lalu bagaimana menjawab hadis? Naam, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi shalah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangannya seperti hay'ah ajn, hay'ah keadaan orang yang membuat adonan di dalam salat ketika bangkit untuk berdiri. Bagaimana menjawab hadis ini Badri? Yang pertama, hadisnya dhaif. Ma sababu dha'fi? Apa sebab kedhaifan hadis ini, Rifki?
Al-Haytham Ibnu Imran. Bagaimana kondisi dia? Majhulul hal. Dia seorang yang majhulul hal. Taib. Nah, sekarang jawaban kedua. Nah, taib. Setelah kita jawab hadisnya dhaif, sebenarnya sudah selesai. Cuma akhwan, dalam metode menjawab suatu pendalilan kita pun untuk semakin menguatkan, seandainya pun sahih, maknanya tidak mendukung mereka-mereka yang berpendapat ketika bangkit dengan mengepal. Bagaimana menjawabnya Ibrar? Maknanya lansia, taib. Nah, labas. Bahwasanya ajin di sini yang dimaksud adalah lansia, orang yang lanjut usia. Nah, saya kalah kosakatanya ini. Nah, orang yang sudah tua. Nah, sehingga bukan maksudnya adalah dengan menggenggam, bahkan juga menunjukkan bahwasanya tangan buka, bertopang dengan kedua telapak tangannya pada posisi terbuka. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wa yusalli rak'ata tsaniyata kal-ula. Dan kemudian salat pada rakaat kedua seperti rakaat pertama. Maksudnya apa? Perhatikan catatan kaki. Yakni fis sifah. Yaitu dalam sifatnya sama seperti sifat pada rakaat pertama. Illa annahu laysa fi tsaniyati istiftahun wala ta'awudun. Hanya saja pada rakaat kedua ini tidak ada doa istiftah. Kenapa? Karena doa istiftah dibacanya kapan, Hanif? Di awal pertama kali setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah. Naam, ahsan. Dan doa istiftah ini hukumnya apa, Yahya? Hukumnya apa? Nah, hukumnya sunnah. Dan doa istiftah yang paling sahih riwayatnya bunyinya bagaimana, Abdullah Samin? Naam, Allahumma ba'id baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhirih. Siapa sahabi hadis ini dan yang mengeluarkannya siapa? Naam, indak ya Talhah. Naam, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Taib. Jadi pada rakaat kedua tentunya tidak ada doa istiftah. Wala ta'awudz, juga tidak ada bacaan ta'awudz menurut pendapat yang rajih. Karena ta'awudz dibaca di awal Al-Fatihah pada rakaat pertama saja. Naam, bal yanhad mukabbiran thumma yubasmil. Bahkan seorang yang salat yanhad bangkit mukabbiran dalam keadaan bertakbir. Menunjukkan bahwasanya takbir ini dibacanya kapan? Akmal. Ketika bangkit. Di sini yanhad mukabbiran, bahkan dia bangkit dalam keadaan bertakbir. Pahami kalimat ini dulu saja. Dia bangkit dalam keadaan bertakbir. Nah, bangkit dalam keadaan bertakbir menunjukkan apa yang diterangkan oleh mu'allik sesuai dengan apa yang dipilih oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya tidak ada duduk istirahat. Cuman ini pendapat yang lemah, walaupun itu pendapat jumhur. Berarti apa? Bangkitnya ini baca ndak? Bali sahih yanhad apa?
Yanhad mubasyaratan. Nah, basyarah tanpa bertakbir. Kenapa kok bangkit langsung tanpa bertakbir? Afif. Karena takbirnya tadi sudah diucapkan ketika bangkit dari sujud menuju duduk istirahah. Dari sujud ke duduk istirahah, Allahu Akbar. Kemudian dari duduk istirahah untuk berdiri, baca takbir lagi enggak? Setelah Tayyib. Ketika bangkit dari duduk istirahat menuju berdiri, tidak membaca takbir. Maka antum kasih ta'liq badal bal yanhad mukabbiran, hadza ala qaulil jumhur. Warraji anna takbir quri'a hina rafa'a ra'sahu minas sujud ila jalsatil istirahah. Ya raja ikhwan, takbir ini dibaca ketika mengangkat kepalanya dari posisi sujud menuju duduk istirahah. Thumma yubasmilu idza istatamma qa'ima. Kemudian yubasmil. Basmala yubasmilu. Nah, fi'il apa ini? Thulathi, mazid atau rubai? Indak yubasmilu, indak Mujahid. Nah, fi'il rubai dengan wazan fa'lala, basmalah. Membaca basmalah apabila sudah sempurna dalam keadaan berdiri. Wa yaqra'ul Fatihah, dan setelah itu membaca Al-Fatihah ila akhirih, sampai seterusnya selesai rakaat kedua. Tanbih bagus setelahnya, wala yaqra'u syai'an minal Fatihati qabla an yastatimma qa'iman. Perhatikan ini. Nah, tidak membaca Al-Fatihah sempurna posisi berdiri. Ya. Jadi membaca Al-Fatihah itu ketika masih bergerak atau sudah diam berdiri tegak, Amar? Sudah diam berdiri tegak. Fa in fa'ala lam tasih, apabila dia melakukan yaitu membaca Al-Fatihah belum tegak berdiri, ikhwan, maka tidak sah. Misalnya baru gerak gini, sudah sudah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, baru masih bergerak, ini tidak sah. Karena bacaan itu letaknya ketika berdiri tegak. Ketika berdiri, disitulah letak membaca Al-Fatihah, bukan ketika bergerak. Ini tanbih bagus akhwan terkait bacaan Al-Fatihah. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, thumma yajlisu lit-tasyahhudil awal. Kemudian duduk untuk tasyahud awal. Di rakaat keberapa ini? Indak ya Qadir? Rakaat kedua. Taib. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang sifat tasyahud awal, ikhwan, apa hukumnya terlebih dahulu? Perhatikan kalimat ini, thumma yajlisu lit tasyahhudil awal. Ada dua berarti. Yang pertama duduknya, ya. Yang kedua tasyahud awalnya, harus bedakan. Ya. Duduknya itu sendiri hukumnya, dan tasyahud awal itu adalah bacaannya. Paham? Ini persis seperti masalah rukuk dan bacaan rukuk. Dalam artian rukuk itu punya hukum sendiri, rukuknya yang merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Kemudian bacaan rukuknya ini hukumnya juga sendiri. Hukumnya apa bacaan rukuk? Indah ya
ibadah? Taib, hukumnya wajib. Kalau rukuknya hukumnya rukun. Sudah kan? Dan ini juga tasyahud dan julus lit tasyahud beda. Taib, dua hal, kawan. Taib, dan kedua-duanya dari sisi masyru'nya tidak ada khilaf, disyariatkan. Nah, dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa hadzal julus wat tasyahhudu fihi, menunjukkan tasyahud itu bacaannya, julusnya itu duduknya, duduk untuk baca tasyahud. Nah, duduk dan tasyahud padanya itu masyru'ani bila khilaf, keduanya disyariatkan tanpa ada khilaf. Nah, kemudian terjadi khilaf tentang hukumnya, wajib atau tidak. Jumhurul ulama, akhwan, mereka mengatakan tidak wajibnya. Baik. Tidak wajibnya duduk dan tasyahud. Apa landasan mereka? Hadis Abdullah bin Malik bin Buhainah. Beliau mengatakan, "Shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dis salawat, thumma qama falam yajlis. Faqama an-nasu ma'ah. Falamma qada salatahu wa nadarna taslimahu kabbar. Fasajada sajadataini wa huwa jalisun qabla taslimi thumma sallam." Nah, hadis Abdullah bin Malik bin Buhainah tentang kisah lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari membaca tasyahud awal. Rasulullah salat mengimami kami pada sebagian salat, kemudian beliau berdiri tidak duduk untuk tasyahud. Alhamdulillah. Ya, maka kemudian manusia juga ikut berdiri. Kenapa? Karena pada saat itu, para sahabat, ya, kemungkinan ini Rasulullah ada hukum barukah atau ada wahyu, sehingga mereka tidak menegur. Karena saat itu masih masa tasyri'. Adapun sekarang, ya, ketika imam keliru, hendaknya ditegur. Nah, hujjah jumhur ini, yaitu Nabi SAW berdiri pada rakaat kedua tanpa duduk tasyahud awal. Kemudian setelah selesai kami menunggu salamnya Nabi. Ternyata Nabi bertakbir, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Sujud sahwi sebelum salam. Ini alasan jumhur. Nah, kenapa enggak mengatakan wajib? Karena Nabi SAW ketika itu tidak melakukannya dan diganti dengan sujud sahwi. Baik. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan sisi pendalilannya, idz law kana at-tasyahhudul awal wal julus lahu wajibaini lamma jabarahuma sujud karuku'i wa sujudi wa ghairihima. Sebab seandainya dua hal tadi, yaitu tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal itu adalah wajib, maka Nabi tidak akan cukup sekedar menggantinya dengan sujud sahwi seperti pada rukuk. Tidak sekedar diganti dengan sujud sahwi, tapi mendatangkan rukun itu. Harus harus mendatangkan rakaat tersebut. Demikian pula sujud. Ini pendalilan jumhurul ulama. Tapi pendalilan yang lemah, akhwan. Oleh karena itulah Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawai, Laits bin Sulaim, kemudian Dawud dan Abu Thawr serta Ibnu Hazm mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dalilnya apa? Berdasarkan mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil wajibnya. Jadi kedua-duanya, walaupun dibedakan oleh para ulama, bacaannya bacaan tasyahud, duduknya
duduk untuk tasyahud. Untuk tasyahud menunjukkan tasyahud itu bacaannya. Nah, keduanya wajib. Alasannya apa? Karena berkesinambungannya Nabi, yaitu terus menerusnya Nabi melakukan hal itu. Nah, tidaklah meninggalkannya kecuali karena lupa. Itu pun diganti dengan sujud sahwi. Nah, makanya pendalilan jumhur dengan hadis Abdullah bin Malik bin Muhainah dijawab, yaitu bahwasanya hadis tersebut menunjukkan bahwasanya tasyahud dan duduk untuknya itu bukan rukun. Bukan rukun. Sebab kalau tidak wajib, tidak perlu untuk diganti dengan sujud sahwi. Nah, baik. Bahkan di sini terdapat dalil tentang wajibnya duduk tasyahud dan bacaan tasyahudnya. Kenapa? Karena dengan dilakukannya sujud sahwi menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk meninggalkan dengan sengaja. Dan ini pendapat yang rajih. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, indah ya Faiz. Awas kalau salah. Kesimpulannya duduk tasyahud awal hukumnya apa? Wajib. Bacaan tasyahud awal hukumnya wajib juga. Apa alasannya? Tapi ada dua alasan. Yang pertama karena terus-menerusnya Nabi melakukan hal itu. Yang kedua, ketika Nabi suatu saat lupa, maka beliau apa? Beliau menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, dari madhab arba'ah yang berpendapat dengan ini adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wasifatuh, sekarang sifat duduk tasyahud atau sifat bacaan tasyahud dulu. Wasifatuhu ay sifat tasyahudnya, bacaannya. Nah, disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini at-tahiyyatu lillah. Ini juga penting, jangan at-tahiyyatu lillah. Ya, taknya tidak panjang. At-tahiyyatu lillah. Nah, karena biasanya kalau di TPA dulu saya kecil ya at-tahiyatu lillah. Nah, maka ketika mengajarkan di sini tasydidnya dipertegas pada anak-anak kita agar apa? Agar sejak awal benar. Walaupun mungkin sulit bagi mereka, tapi kalau sulit kemudian benar itu lebih bagus daripada dipermudah tapi jadinya salah. Akhirnya nanti membenarkannya sulit. Sudah terbiasa di lisan. Naam, at-tahiyyatu lillah. Dua tasydid pada ta dan pada ya. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini namanya bacaan tasyahud. Nah, disebut tasyahud ikhwan karena padanya ada syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib. Dan terkait bacaan tasyahud ini datang beberapa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasyahud kepada para sahabat sebagaimana mengajarkan surat di dalam Al-Qur'an, menunjukkan apa pentingnya bacaan ini agar dibaca dengan benar. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami surat di dalam Al-Qur'an. Nah, dalam riwayat Muslim kemudian disebutkan bacaannya. Nah, adapun bacaan yang dibawakan di sini, nah, bacaan yang disebutkan dalam matan kita lihat dulu pada catatan kaki nomor 3. Wa hadhihi sifatu waradat fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, sifat yang disebutkan oleh Imam Sa'di ini datang dalam hadits Ibnu Mas'ud. Dan riwayatnya muttafaqun alaih, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini bacaan tasyahud dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud. Nah, dan ini bacaan yang paling masyhur juga memiliki sanad yang sangat kuat. Kenapa? Karena muttafaqun alaih. Fa innakum idza fa'altum dzalika laqad sallamtum ala kulli 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ardh. Maka sungguhnya kalian apabila melakukan hal itu, yaitu membaca tasyahud ini, maka sungguh kalian telah mengucapkan salam kepada semua hamba-hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Kenapa? Karena dalam kalimat tasyahud itu ada Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh dan Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Di sini juga menunjukkan keutamaan orang yang saleh. Karena orang ketika dia saleh, setiap hamba yang melakukan salat mendoakan keselamatan untuknya. Karena doa orang yang salat dalam tasyahudnya mesti apa? Didapat dan sampai pada orang-orang yang saleh. Nah, dalam hadis ini ditegaskan, faqad sallamtum ala kulli 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ardh. Maka wujudkan kesalehan akhwani fillah sehingga apa? Seorang senantiasa mendapatkan doa orang-orang yang salat. Nah, adapun tasyahud yang lain, yaitu tasyahud dalam riwayat Ibnu Abbas, lafadznya ada perbedaan di awal sedikit, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, yaitu ada tambahan al-mubarakat. Al-mubarakat as-salawatut thayyibat. Kalau tadi kan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Kemudian baru salam, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, sama. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kalau riwayat Ibnu Abbas. Nah, pada syahadah Rasulnya, nah, lafadznya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Taib. Dan sifat yang ketiga dari sighah tasyahud akhwan juga datang dalam Sahih Muslim dari riwayat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Lafadznya at-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. Nah, sedangkan setelahnya sama dengan lafadz hadis Abdullah bin Mas'ud.
Datang juga dalam riwayat Umar bin Khattab dengan perbedaan di awal, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, as-salawatu lillah. Kemudian baru salam, assalamu alayka ayyuhan nabi, dan seterusnya, sama seperti hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Nah, dari beberapa riwayat tasyahud ini, akhwan, dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, wa'lam anna lil musalli an yakhtara min hadhihi tasyahudat ma syaa minha. Ketahuilah bahwasanya boleh bagi orang yang salat untuk memilih dari tasyahud ini yang dia kehendaki. Fa kulluha sahihatun tsabitah, semuanya sahihah dan tsabit. Nah, walaupun ulama berselisih mana yang paling afdalnya. Taib, mana yang paling afdalnya, setelah mereka bersepakat bahwasanya siapa saja yang membaca salah satu dari riwayat-riwayat tersebut sah. Cuman terjadi khilaf mana yang paling afdal dari riwayat-riwayat tersebut. Dan yang paling kuat dari sisi kesahihannya adalah riwayat Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena dia muttafaqun alaih. Kemudian setelahnya hadis Ibnu Abbas. Taib. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan pengikut mazhab beliau condong untuk mengutamakan tasyahud riwayat Ibnu Abbas. Kata beliau, bi ayyiha tasyahada ajza'ahu, lakin tasyahud Ibnu Abbasin afdal, akan tapi tasyahud Ibnu Abbas itu lebih utama. Taib, lebih utama dengan alasan apa? Karena pada lafaz awalnya ada tambahan al-mubarakat. Taib, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dan itu hanya sekedar ra'yun ikhwan, pendapat. Yang jelas semuanya sabit, dan yang paling kuat kesahihannya hadis Ibnu Mas'ud, kemudian setelahnya hadis Ibnu Abbas. Pada pembahasan ini juga yang penting untuk diilmui, apakah seseorang tetap membaca setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ayyuhan nabi, ataukah langsung mengucapkan assalamu alan nabi tanpa mengucapkan alaika. Taib, telah datang pada sebagian jalan riwayat hadis Ibnu Mas'ud yang menunjukkan adanya pembedaan bagi orang yang membaca tasyahud di masa hidupnya Nabi dengan setelah wafatnya Nabi. Taib, perhatikan lafaz hadis Ibnu Mas'ud, alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffi baina kaffai at-tasyahhuda kama yu'allimuni surah minal Qur'an. Rasulullah mengajariku dan telapak tanganku di antara kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sambil memegang telapak tangan Abdullah bin Mas'ud diajari. Ini menunjukkan kedekatan dan agar betul-betul betul-betul perhatian ketika mentalqin. Ini juga penting, akhwan, ketika kita mentalqin anak kita, pegang. Karena anak kadang kalau tidak dipegang, kemana-mana kepalanya. Taib, ini juga metode yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mentalqin. Kaffi baina kaffai. Telapak tanganku di antara kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang salaman itu. Dipegang oleh Nabi, kemudian diajari tasyahud seperti mengajari surat di dalam Al-Qur'an. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa huwa baina dhahranayna.
dalam keadaan Nabi saat itu masih berada di tengah-tengah kami, yaitu Nabi masih hidup. Falamma qubida qulna assalamu yakni ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi telah wafat, kami pun mengatakan dalam tasyahud assalamu ala Nabi, langsung, tidak assalamu alaika ayyuhan Nabi. Baik. Riwayat ini ikhwan, riwayat Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari. Baik. Dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya. Dari Ibnu Jurayj dari Atha. Anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yusallimun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Falamma mata qalu assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Dalam riwayat ini penyebutan fi'il sahabat, bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu salam dengan mengatakan dalam keadaan Nabi hidup, assalamu alayka ayyuhan nabi, semoga keselamatan atasmu wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah serta keberkahan dari Allah. Falamma mata, setelah Nabi wafat, qalu assalamu ala nabi, mereka mengatakan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, berdasarkan riwayat ini, sederetan ahlul ilmi berpendapat bahwasanya dikatakan di dalam tasyahud assalamu ala nabi, langsung assalamu ala nabi, dan ini yang dipilih oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Naam, assalamu ala nabi. Naam, langsung. Ini yang ditarsih oleh Imam Al-Albani. Akan tapi ikhwan, jumhurul ulama mengatakan bahwasanya sighah tasyahud tersebut tetap dibaca sebagaimana Nabi dulu mengajarkannya, tidak diubah-ubah sedikit pun dari lafadznya. Nah, ini pendapat yang kedua, dan itu yang dipilih oleh masyayikh kita, Syekhuna Yahya hafizahullah taala dan Syekhuna Abdullah Al-Riyani dan yang lainnya, mengatakan bahwasanya sighahnya tidak diubah, tapi kita baca persis seperti yang diajarkan Nabi, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ini yang rajih. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu anhum dulu mereka mengucapkannya dalam keadaan mereka berada di negeri-negeri yang jauh. Ketika Nabi masih hidup, para sahabat kan sudah terpencar-pencar, ya tidak? Ada Mu'ad bin Jabal di Yaman, ada Taib Abu Musa al-Asy'ari juga di Yaman, yang lainnya juga diutus, ada yang di Mekah, ada yang di negeri-negeri yang lain, ada yang di Habasyah. Dalam keadaan saat itu tetap para sahabat ketika tasyahud membaca apa? Assalamu alayka, padahal Nabi ghaib. Walaupun masih hidup, tapi tetap juga Nabi tidak ada di sekeliling mereka, ya tidak? Berarti dhamir khitab di sini assalamu alayka tidak ada kaitannya dengan Nabi hadir atau tidak hadir, dengan Nabi masih hidup ataupun sudah wafat. Demikian pula yang kedua, ketika Nabi mengajari mereka, ditegaskan seperti mengajari surat di dalam Al-Quran. Berarti huruf per huruf jangan diubah. Dan seandainya butuh diubah, tentunya Nabi akan mengatakan lam yakul lahum la taqul idza mittu assalamu alayka. Misalnya demikian. Jangan kau katakan ketika aku telah mati assalamu alayka. Baik. Tidak ditanbih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, padahal yakin Nabi mesti akan apa? Wafat. Menunjukkan bahwasanya yang wajib adalah mencocoki sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diubah-ubah. Lalu bagaimana menjawab riwayat Bukhari tadi dari Abdullah bin Mas'ud? Falamma qubidha qulna assalamu ala nabi, maka kita katakan ini adalah ijtihad dari sebagian sahabat. Ijtihad dari sebagian sahabat.
Buktinya apa? Hal itu telah diselisih oleh sahabat yang lain. Nah, dan zahirnya lebih banyak. Karena dalam riwayat Muwatta Malik dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di sini apa? Khalifah. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu 'allama an-nas at-tashahhuda 'ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengajari manusia di atas mimbar Nabi. Berarti disaksikan oleh hadirin yang ada di masjid. Wa qala assalamu alayka ayyuhan nabi. Umar mengajari ini, kira-kira Nabi sudah wafat atau belum? Hanif? Sudah wafat. Nah, sudah wafat karena beliau menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat itu beliau mengajarkan kepada para sahabat dan para tabi'in yang lain. Yang ada assalamu alayka ayyuhan nabi. Dihadiri oleh para sahabat, tidak diingkari juga. Nah, dan juga dihadiri oleh para tabi'in. Nah, ini menunjukkan tetap kita baca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu apa? Bacaannya syukran. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini paham ya kawan? Nah, penting untuk para talabatul ilm mengilmuinya, bagaimana duduk perkaranya dan bagaimana sisi yang paling kuat dari masalah tersebut. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta